Seperti yang kita tahu, diabetes itu perlu dikontrol, di mana bisa kita lakukan dengan merubah gaya hidup dan menggunakan obat bila perlu. Tapi setelah melakukan semua itu, sebenarnya diabetes yang terkontrol itu bagaimana sih? Sesuai nama lain diabetes yaitu penyakit gula, maka salah satu aspek menilai terkontrolnya diabetes adalah bagaimana kadar gulanya selagi menjalani pengobatan. Pada dasarnya, prinsip kita menangani diabetes adalah menjaga agar gula ini tetap di batas normal dan meminimalisir kenaikan gula, karena dengan menjaga gula normal ini bisa mencegah perkembangan diabetes dan mencegah timbulnya berbagai komplikasi-komplikasinya. Nah, untuk mengetahui diabetes itu terkontrol atau tidak, kita perlu tahu pertama, apakah gula darahnya dalam batas normal. Kemudian, kita juga harus lihat dari faktor-faktor lain, yaitu berat badannya apakah normal, tekanan darahnya terkontrol atau tidak, kolesterol itu dalam batas normal atau tidak. Dan mengapa kok banyak yang dikaji, nggak cuma gula darah aja? Karena faktor-faktor itulah yang nanti bisa meningkatkan risiko diabetes. Dan baru memang gulanya dalam batas normal, jika masih ada faktor-faktor lain itu, maka masih bisa aja ada risiko muncul komplikasi-komplikasi lainnya. Nah, di sini akan saya tampilkan berapa nilai normal dari faktor-faktor itu. Jadi, kalau misalkan Anda penasaran, Dok, kalau gula saya normal, apakah diabetes saya terkontrol? Ya, sebaiknya tetap diperbaiki faktor-faktor lainnya juga ya. Karena misalkan Anda tensinya tinggi sekali, tapi gulanya normal begitu ya, ya tetap itu harus diatasi tensinya juga, supaya bisa mencegah terjadi komplikasi-komplikasi lainnya. Nah, terkait gula darahnya dulu. Khusus untuk gula darah ini, memang ada suatu pemeriksaan yang bisa membantu menunjukkan gulanya terkontrol atau tidak, yaitu dengan HbA1c, di mana HbA1c ini bisa dibantu dengan pemeriksaan gula darah sewaktu atau monitoring gula secara kontinu. Nah, sekilas saja, pemeriksaan HbA1c ini dilakukan dengan mengambil sampel darah kita tanpa persiapan apapun dan langsung dianalisis kadar HbA1c-nya. HbA1c ini ada pemeriksaan yang bisa menunjukkan rata-rata gula kita dalam 2-3 bulan kebelakang, sehingga tanpa harus terlalu sering memeriksa, pemeriksaan ini sudah bisa memberi gambaran bagaimana kontrol gula kita di jangka panjang. Mungkin bayangkan seperti rapot 2-3 bulanan dari diabetes kita itu bagaimana. Sekarang, berapakah kadar gula yang disebut kontrol? Untuk orang dewasa tidak hamil, kadar HbA1c itu targetnya di bawah 7%. Dan ini dengan catatan tidak sering terjadi hipoglikemi atau gula darah rendah ya. Nah, bila kadar HbA1c-nya ini mencapai target, harapannya resiko komplikasi-komplikasi karena diabetesnya itu nanti berkurang. Nah, kadar HbA1c ini itu sebenarnya bisa kita konversi dari persen tadi, bisa ke 7%, menjadi kadar gula darahnya itu perkiraannya berapa. Nah, di sini ada tabel kira-kira berapa kadar gula darah yang perkiraan itu disesuaikan dengan kadar HbA1c-nya. Misalkan HbA1c-nya itu 5,7%, maka perkiraan kadar gulanya 117. Tapi ini cuma perkiraan ya. Bisa saja mungkin tidak tepat sekali di angka itu, tapi intinya kalau misalkan ingin mengira-ngira kadar gula darah kita berapa berdasarkan HbA1c-nya, bisa menggunakan tabel ini. Pemeriksaan HbA1c ini direkomendasikan setiap 3 bulan, terutama bila gulanya masih belum terkontrol. Tetapi, kalau misalkan hasilnya tergolong baik, terkendali, maka dokter bisa saja hanya merekomendasikan 2 kali setahun cek HbA1c. Nah, perlu dicatat, hasil pemeriksaan ini pun bisa dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi seperti anemia, transfusi darah, gagal ginjal, dan kehamilan. Maka kalau misalkan Anda mungkin menjalani beberapa kondisi itu, mungkin tetap harus diwaspadai ya, atau diperhatikan apakah HbA1c-nya ini tuh benar-benar akurat atau tidak. Nah, terkontrolnya atau tidak diabetes ini tetap harus dikomunikasikan dengan dokter. Walau memang umumnya di bawah 7% itu baik, tapi setiap orang tuh targetnya bisa beda-beda. Target ini nanti bisa disesuaikan oleh dokter masing-masing tergantung bagaimana kondisi penyakitnya. Misalkan, apakah ada penyakit penyerta lain, apakah ada resiko hipoglikemi atau gula terlalu rendah, dan sebagainya. Jadi, jika memang diperlukan, selalu kontrol ke fasilitas kesehatan ya.
Tergantung targetnya tercapai atau tidak, maka dokter bisa saja mempertimbangkan apakah masih perlu atau tidak menggunakan obat tertentu. Bisa saja ada obat yang ditambah atau justru dikurangi. Itu mempertimbangkan juga dari aspek-aspek lain gaya hidup pasien. Nah, selain HbA1c, pemeriksaan glukosa ini juga bisa dilakukan dengan saya sebut tadi, dengan gula darah sewaktu, disingkat GDS, atau metode lainnya dengan monitoring gula darah kontinu, atau continuous glucose monitoring, disingkat CGM. Pemeriksaan seperti GDS dan CGM ini tidak bisa menunjukkan rata-rata jangka panjang, seperti HbA1c, tetapi pemeriksaan itu bisa menunjukkan gula darah kita saat itu juga. Nah, mengapa kok pemeriksaan itu bisa membantu walaupun tidak menunjukkan jangka panjang? Karena tetap ada rekomendasi berapa batas kadar gula darah kita sebelum dan setelah makan. Di mana kadar gula ini kita bisa nilai dengan GDS atau CGM. Kadar gula kita sebelum makan seharusnya berkisar 80-130 mg per desiliter. Sementara kadar gula darah setelah makan umumnya yaitu 1-2 jam setelah mulai makan itu harusnya di bawah 180 mg per desiliter. Karena jika kadar gulanya terlalu rendah atau terlalu tinggi, apalagi bila rendah atau tingginya itu ekstrim, itu juga tidak baik. Walaupun rata-ratanya HbA1c masih baik. Dan kebalikannya, kalau misalkan GDS sebelum makan dan setelah makan tuh baik, tapi HbA1c-nya itu tidak baik, maka diabetesnya juga masih belum bisa kita bilang terkontrol. Pada akhirnya, diabetes ini adalah kondisi yang buruk beretika dalam jangka panjang. Bila terapi yang kita jalankan sudah cukup dan diabetes terkontrol seperti yang bisa ditunjukkan oleh HbA1c, harapannya terhindar dari berbagai macam komplikasi diabetes. Tentu tidak cukup kadar gulanya saja. Aspek kesehatan lain seperti berat badan, tensi, kolesterol juga semuanya turut menandakan apakah diabetesnya terkontrol atau tidak. Maka, jangan lupa selalu kontrol dan konsultasikanlah segala kondisi terkait diabetes Anda ke dokter yang merawat. Begitu saja yang saya sampaikan, semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.